Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Bu Ida, masih bersama kami, Bu? Masih, Mas Oke, Cika. Bu Ida, tadi saya sudah membahas dengan Bu Ida fokusnya tadi beberapa respon yang sudah kita dengarkan baru-baru ini pasca disahkannya RUU Ciptaker. Nah, ini salah satu kekhawatiran juga Ibu Ida mengenai masuknya pekerja asing ke Indonesia. Ini bagaimana menjawab kekhawatiran ini? Karena kalau kita berpikir daya saing saja, apakah yang pertama kali, apakah pekerja-pekerja dari Indonesia ini mampu bersaing dengan pekerja asing? Karena yang informasi yang beredar di para pekerja ini adalah controlling terhadap pekerja asing ini akan semakin longgar. Ini bagaimana, Bu Ida? Satu yang mau saya sampaikan, yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap mengatur beberapa hal penting terkait dengan TKA yang memperkuat Undang-Undang existing, Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi akan tetap ada pembatasan penggunaan TKA yang kita atur di Undang-Undang ini hanya dalam hubungan kerja untuk kompetensi jabatan tertentu dan waktu tertentu. Itu jelas masih tetap kita pertahankan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang kedua, tetap mempertahankan izin penggunaan TKA dalam bentuk rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA-nya. Kemudian yang ketiga, larangan bagi pemberi kerja orang perorangan dalam mempekerjakan TKA ini. Jadi sebenarnya ketentuannya sudah sangat ketat dan tetap kita atur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, masih bisa berpedoman pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan tadi ya, Bu Ida, terkait dengan tenaga kerja asing ini. Iya, betul. Oke. Nah, ini salah satu yang dikhawatirkan juga mengenai eksploitasi alam, sumber daya alam. Ini juga menjadi salah satu hal yang disoroti karena nantinya dikhawatirkan AMDAL misalnya ini juga dengan mudah perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi sumber daya alam. Ini bagaimana menjawab kekhawatiran ini, Bu Ida? Sebenarnya ini bukan ranah saya ya, tapi undang-undang ini juga menjamin kekhawatiran masyarakat bahwa tidak akan terjadi eksploitasi sumber daya alam. Ketentuan mengenai AMDAL itu diberikan kepada perusahaan yang beresiko berat AMDAL-nya tetap diberlakukan. Saya kira saya mengajak kepada masyarakat untuk melihat kembali semua isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jangan biarkan distorsi informasi itu berjalan. Jadi lihat kembali, pahami dengan baik, baca dengan tenang. Saya kira ini kuncinya. Samping saya kira pemerintah akan terus menyampaikan kepada masyarakat seluruh isi dari undang-undang ini. Oke, untuk saya kira sekali lagi kekhawatiran masyarakat itu kan juga bisa terbantahkan karena proses pembahasan di DPR, kekhawatiran itu juga dicermati, dibahas dengan baik antara DPR dengan pemerintah. Karena beberapa dari KSPI juga ini mereka menyatakan cukup menyayangkan karena ketika menyaksikan rapat itu berlangsung ya mereka menyatakan bahwa ini dari beberapa informasi yang saya dapatkan mereka hanya bisa menyaksikan, Bu, tapi tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka begitu. Ini bagaimana, Bu Ida? Iya, proses menyampaikan menyampaikan aspirasi itu kan disampaikan ketika sebelum pembahasan itu terjadi, sedang terjadi, tapi tidak bersama-sama ikut membahas karena ini yang berhak membahas undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Jadi ya ini kan mekanisme yang umum yang diatur baik di undang-undang ya, dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua undang-undang dibahas oleh pemerintah dan DPR itu ya ketika sedang membahas ya DPR dan pemerintah dan DPD dalam beberapa topik tertentu, masalah tertentu. Di mana ruang masyarakat? Ruang masyarakat itu ketika proses sebelum menjadi undang-undang, ketika draftnya disusun, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada DPR. Ketika sedang membahas pun disampaikan kepada DPR atau pemerintah dalam forum yang berbeda tentu saja, karena ketentuan di undang-undangnya yang bahas undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah.
Oke, karena dari mereka merasa tidak dilibatkan atau merasa tidak difasilitasi aspirasinya, akhirnya memunculkan argumentasi seperti ini, Bu Ida. Mereka seperti tidak diikutsertakan, kemudian merasa bahwa yang diuntungkan adalah pelaku usaha, sementara beberapa hak untuk para pekerja ini tidak dipikirkan begitu. Seperti pesangon misalnya, ada kekhawatiran ada perubahan atau pemotongan pesangon ini, ada anggapan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini lebih menguntungkan pelaku usaha begitu. Ini bagaimana, Bu Ida? Yang ingin saya sampaikan bahwa tentang pesangon misalnya, pesangon itu justru kita ingin memastikan hak para pekerja itu diterima dengan baik. Selama ini mungkin terbaca di Undang-Undang 13 sangat tinggi kompensasi pesangonnya. Tapi kan dalam prakteknya tidak seperti yang di atas kertas itu. Saya kira teman-teman pekerja juga tahu persis bagaimana kompensasi itu diberikan kepada teman-teman yang mengalami PHK. Justru pemerintah ingin memberikan kepastian bahwa hak itu diterima oleh para pekerja. Di samping ada kewajiban pengusaha, kita ingin memastikan perlindungan itu melalui sistem jaminan perlindungan sosial yang diatur, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada manfaat baru yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK, yaitu tadi saya ulang, adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini satu, teman-teman mendapatkan cash benefit di samping yang tadi ya dari pengusaha tadi, kemudian dia mendapatkan vocational training dan akses penempatan. Karena yang dibutuhkan oleh teman-teman ketika mengalami PHK adalah bagaimana dia masih punya bekal untuk mencari pekerjaan baru, dan yang paling penting ketika mereka mengalami PHK, dia adalah akses penempatan agar mereka dapat, teman-teman yang di PHK ini punya kesempatan lagi bekerja dengan akses yang dibuat oleh pemerintah, akses penempatan yang dibuat oleh pemerintah. Di samping itu karena problemnya adalah kompetensi misalnya, maka kesempatan untuk mendapatkan upskilling, mendapatkan reskilling itu diberikan oleh pemerintah. Pemerintah hadir yang pertama akses penempatan, vocational training. Kemudian pemerintah juga hadir dengan memberikan akses dana awal untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ini juga di-state dengan baik di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, konsekuensinya apabila ada perusahaan yang abai terhadap UU Ciptaker ini, artinya pedoman-pedoman yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga DPR dan juga sudah diatur oleh Kemenaker kemudian tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan, ini konsekuensinya atau sanksinya akan seperti apa, Bu Ida? Tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa sanksi kepada perusahaan yang abai terhadap ketentuan ketenagakerjaan ini tetap mengacu pada Undang-Undang 13 2003. Jadi tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana maupun sanksi administrasi dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuannya tetap ada, mengacu pada Undang-Undang 13 2003. Untuk itu langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah memperkuat aspek pembinaan serta memastikan penegakan hukumnya atau law enforcement-nya melalui tenaga pengawas ketenagakerjaan, sehingga ketentuan perlindungan kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi ketentuan tetap ada, kami akan memperkuat pembinaannya sehingga law enforcement itu berjalan dengan baik. Ya, karena pada intinya yang terpenting adalah law enforcement tadi. Saya sepakat, Bu Ida, ketika law enforcement memang sudah bisa terapkan dengan baik, saya kira semuanya juga akan teratur. Bu Ida, saya harap semoga dapat segera satu suara frekuensinya nanti dengan para pekerja yang nantinya masih mereka mungkin ada nada-nada negatif, mungkin bisa komunikasi dengan pemerintah, DPR dan juga pihak lainnya. Betul. Bu Ida, terima kasih atas membuka diri, Mas Cikal, membuka diri untuk mendialogkan, menyusun bersama aturan teknis, aturan perintah untuk membuat aturan lebih detail dalam peraturan pemerintah. Ya,
itu jaminan cukup melegakan. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya.